Mr. Putin. The ongoing invasion of Ukraine has shown that your regime has no respect for human rights or the self-determination of your neighbors. In the past several days, a full-scale invasion has commenced. Да, Денис, конечно. Соответственно, мы исследовали внешний периметр нашей компании, которую мы взламываем. Мы нашли сервер Microsoft Exchange. О, Саша, извини, пожалуйста, я одну штуку очень важную забыл. Links. Use complicated passwords and multi-step authentication. Back up your computers and keep security software up to date. This basically ensures that he can log in even when the password is changed. Israeli firm CyberBit uses real-world attacks to train American companies to defend. Jadi beberapa hari yang lalu itu keluar di media massa tentang sekelompok hacker yang berdiri di bawah bendera Anonymous yang mempersiapkan serangan ke situs-situs Rusia dengan menyerang situs-situs governmentnya dan men-takedown beberapa situs, dan juga banyak ancaman-ancaman dari pihak Anonymous jika mereka akan menyerang bagian satelit dan juga televisi dan segala macam yang berada di Rusia ya. Namun yang kita bahas di sini satu kesalahan menurut saya, satu kesalahan tentang yang kabar beredar ya, dikarenakan Rusia ini salah satu negara yang mempunyai banyak hacker ya yang berpotensi membahayakan di negara-negara lain. Bahkan banyak dari media massa yang mengatakan ada banyak sekali untuk hacker-hacker yang berada di Rusia yang bekerja untuk intelijen pemerintahan yang ada di Rusia. Bahkan mereka dilindungi, hacker-hacker yang ada di Rusia itu dilindungi oleh pemerintahan, dikarenakan mereka itu bisa dikatakan bekerja untuk Rusia. Sedangkan posisinya sekarang itu malah di Twitter lagi ramai OP Rusia untuk penyerangan ke Rusia. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya di dalam video ini adalah sebuah berita yang dikeluarkan dari MSNBC dari Amerika Serikat ya. Sebenarnya berita ini tuh bisa kita bilang untuk membuat down warga Rusia tentang aktivitas Anonymous yang akan mentarget website Rusia. Namun sebenarnya ini tuh bukan satu ancaman yang kuat untuk Rusia, dikarenakan mereka juga mempunyai cyber yang kuat juga, yang dimana cyber yang ada di Rusia ini pun diincar bahkan dengan imbalan sampai 5 juta US dollar. Coba bayangkan, sekarang hacker-hacker yang berdiri di bawah tagar Anonymous ini ingin menyerang Rusia, sedangkan cara mereka menyerang itu hanya menggunakan DDoS ya. Untuk teman-teman yang belum tahu DDoS itu apa, bisa lihat di YouTube. Nah, di sini tuh yang disayangkan sekali ya, bahkan pihak dari hacker Anonymous ini mengupload sebuah aplikasi ke Play Store dan di App Store yang bertujuan untuk menggunakan DDoS itu, aplikasi DDoS itu untuk menyerang situs-situs yang ada di Rusia. Jadi mana sebenarnya kalau menurut berita-berita yang sudah saya baca, sebenarnya ini tuh bukan satu kesalahan, tapi ini tuh lebih ke arah mereka itu ingin menunjukkan diri tuh. Dengan ditambah lagi kan kebanyakan hacker-hacker yang berada di bawah tagar Anonymous ini tuh rata-rata tuh bocah. Nah, maksud saya bukan bocah gimana ya, rata-rata itu masih pemikirannya itu ya sekedar asal ikut gitu loh, tanpa tahu persoalan yang sebenarnya terjadi dan apa yang terjadi. Nah, dari sini tuh sebenarnya ya Rusia itu mempunyai banyak hacker-hacker yang handal sebenarnya, dan di berbagai negara itu mungkin hanya di Rusia hacker paling banyak. Nah, di sini saya yakin ya kenapa sih Presiden Putin, padahal itu si Anonymous yang viral di Twitter itu berbicara langsung ya dengan Presiden Putin. Namun kenapa Presiden Putin itu tidak menganggap itu sebuah ancaman yang berat atau ancaman yang besar? Dikarenakan Presiden Putin tahu kalau di negaranya itu mempunyai juga cyber yang kuat-kuat, bahkan dengan pemikiran yang lebih luas. Bahkan mereka pintar-pintar, bahkan bisa dibilang di Rusia itu ada seorang hacker yang
yang sampai saat ini ya, sampai 2022 ini masih jadi incaran Amerika Serikat, dikarenakan tidak ada yang seperti dia gitu loh. Meskipun dia sudah didapatkan identitasnya dan segala macamnya, namun tidak bisa ditangkap dan tidak bisa diadili, dikarenakan dia bernama Maxim Yakubets ya, dan sampai saat ini dia itu telah mengambil sekitar 100 juta US dollar, sekitar 14 triliun kali ya, atau hitung sendirilah berapa kelipatannya. Dan di sini tuh ternyata hacker-hacker yang ada di Rusia itu ternyata sudah menjadi ancaman di seluruh yang ada di dunia, dikarenakan mereka sudah menggilir di banyak-banyak negara yang telah mereka santroni. Dan keputusan Anonymous ingin menyerang Rusia itu menurut saya sangat mungkin guyonan lah, lelucoan bagi pihak cyber yang berada di Rusia. Bahkan sampai sekarang aktivitas cyber yang terjadi di Rusia belum ada yang ngebahas di YouTube ya, belum ada yang berarti itu pihak Rusia membalas juga untuk serangan ke negara-negara yang menyerang mereka. Mereka tidak perlu untuk memperlihatkan kalau mereka juga melawan atas serangan yang terjadi di negara mereka. Sebenarnya saya yakin pasti pihak hacker dari Rusia itu melakukan perlawanan. Tidak hanya perlawanan, mungkin juga mereka itu sudah banyak meretas situs-situs yang ada di Amerika Serikat ataupun di negara-negara yang menyerang negara mereka sendiri. Sedangkan yang harus diketahui lagi ya, tempat hebatnya Rusia dibandingkan negara-negara lain, Rusia ini mempunyai sebuah aktivitas yang berlangsung dalam satu tahun itu ada aktivitas yang namanya itu ya positive hack dice, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka itu di Rusia ini mengumpulkan sekian banyak hacker-hacker yang berada di Rusia untuk mendatangi pertemuan. Di sini tuh mereka itu diuji untuk setiap kemampuan mereka untuk menghack ataupun yang satunya itu berusaha untuk membobol sebuah situs web yang sudah dirancang sedemikian rupa, dan yang satunya berusaha untuk menghalau bagaimana caranya untuk menghadang agar tidak sampai terbobol. Dan di sini kalau dilihat ya, ada dua sisi, yang satunya sisi merah, yang satunya sisi putih. Jadi mana keduanya ini adalah hacker yang bisa dibilang itu white hack dan black hack. Nah, yang satunya itu berusaha untuk membobol sebuah situs, sedangkan yang satunya berusaha untuk mempertahankan sebuah situs. Dan di sini sangat banyak sekali hacker-hacker yang telah diundang untuk datang, dan ini tuh nggak cuma sekali loh. Ini tuh sudah berkali-kali terjadi di Rusia sejak tahun 2019 sampai sekarang 2022. Sedangkan di negara lain saya yakin nggak ada, meskipun ada mungkin nggak seramai dan sebanyak yang terjadi yang ada di Rusia. Dan di sini malah hacker-hacker itu diundang untuk memperlihatkan, untuk unjuk gigi. Bahkan mereka itu dibuatkan sebuah kota kecil ya yang sudah disimulasi ya, sebuah kota kecil yang dilengkapi dengan dengan kota kecil, dengan kereta api dan segala macam. Jadi para hacker itu ditantang bisa nggak mereka itu membobol kota itu. Seperti contohnya di situ ada seperti banknya, di situ ada kereta api dan segala macam. Apa mereka bisa? Yang dimana kota ini itu sudah disesuaikan seperti kota yang asli gitu. Nah, kalau menurut saya itu mungkin Anonymous pengen nyerang ke pihak Rusia. Menurut saya sih masih dianggap enteng lah ya, dikarenakan mereka bisa menyerang lebih. Dan sampai sekarang kabarnya itu sudah terserang lebih dari 20.000 situs yang berada di Rusia. Sedangkan Rusia sudah membobol mungkin ratusan ribu situs-situs yang ada di negara-negara lain, dan mereka nggak pernah keluar dan mereka nggak pernah nyebut. Jadi di sini itu sebenarnya Rusia sepertinya Rusia itu pengen dibuat takut agar mereka itu mengundurkan semuanya. Tapi sebenarnya di sini yang menjadi ancaman itu bukan Rusia, tetapi US, Amerika Serikat atas kepemimpinannya. Menurut saya sendiri sih. Ya, jadi ini ya teman-teman ya, yang untuk teman-teman harus ketahui semua. Rusia adalah negara yang paling banyak terdapat hacker di dalamnya. Dan mungkin hampir 70% di antara mereka itu telah ditugaskan untuk menjadi intelijen negara yang siap kapan saja untuk menyerang negara lain di saat pemerintahnya memberikan sebuah tugas ataupun
wewenang atas mereka. Dikarenakan para hacker-hacker yang berada di Rusia ini hidup mewah-mewah, dan mereka pun tidak mendapatkan mereka juga tidak diberi hukuman, bahkan mereka dilindungi di negaranya mereka. Jadi cuma itu saja. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. A mock city. The US claims that the event is being used as a recruitment tool for the Russian intelligence services. Anatoly Kovalev, Pavel Yershov, Dmitry Badin, Dmitry Dokuchayev, all these people came along to your Positive Hack days, and the accusation is they were here to recruit the next crop of Russian hackers to the military. Is that true? Positive Hack Days — это крупнейшая международная конференция по информационной безопасности, которая проводится в России, и кто угодно может купить билет, как на любую открытую конференцию. But buy a ticket, please. Buy a ticket and come here.